Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi kekuatan yang baru untuk kita pakai melangkah di sepanjang hari ini. Judul renungan firman Tuhan, sabar. Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita pasti akan diperhadapkan dengan ujian kesabaran. Kita hidup di dunia yang terbiasa menyajikan segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Sehingga tidak salah kalau ada orang yang menamakan dunia kita adalah dunia yang tidak memiliki kesabaran. Segala sesuatu sebisa mungkin dilakukan dengan segera dan cepat. Hal ini akan memberi dampak kepada manusia dalam berpikir dan bertindak. Kesabaran menjadi hal yang tidak mudah dijumpai. Ada harga yang harus dibayar akhirnya untuk menghidupi ketidaksabaran ini. Kekecewaan, frustasi, stres, ketidakbahagiaan adalah beberapa hal yang akan menyertai kebudayaan tidak sabar. Di sisi yang lain, orang-orang yang percaya juga tidak kebal dengan bahaya ini. Di sisi yang satu, kita sangat tidak sabar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sementara di sisi yang lain, ironisnya kita bahkan terlalu sabar atau acuh tak acuh untuk mengejar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, mari kita pelajari apa arti kesabaran itu sendiri. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi tekanan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Nah, mungkin kita akan bertanya, apa perbedaan antara kesabaran atau sabar yang merupakan salah satu sifat dan karakteristik orang percaya dengan sikap acuh tak acuh? Dan memang kita perlu untuk bisa membedakan antara kedua hal tersebut sehingga tidak terjebak dengan fenomena kesabaran palsu. Yang jelas bahwa acuh tak acuh secara fenomena bisa sangat menyerupai kesabaran. Suatu sikap yang tak terganggu dengan sesuatu yang tak kunjung tiba. Karena memang tidak pernah diharapkannya, tidak dipedulikan, sikap pasif terhadap situasi atau orang lain. Nah, acuh tak acuh adalah sikap yang tidak mengharapkan apa-apa. Mikirin aja enggak. Namun ini bukanlah kesabaran yang diajarkan dalam firman Tuhan. Nah, sedangkan kesabaran adalah sikap seseorang yang mampu bertahan dengan penuh kesadaran untuk menantikan apa yang diharapkan dan dinantikan. Tetap peduli dan mengharapkan yang terbaik dari situasi ataupun orang lain. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kesabaran sebagai karakteristik orang percaya merupakan buah roh. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-22. Yaitu hasil pembaharuan dalam diri orang berdosa yang dikerjakan oleh Allah. Nah, kesabaran perlu terus dipelihara melalui perenungan akan firman Tuhan sehingga orang percaya terus bertumbuh dalam kesabaran. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, kejarlah kesabaran. Sedangkan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, dalam kesabaran ada penantian dan pengharapan bahkan kasih. Alkitab mengajarkan bahwa kesabaran itu bersifat aktif. Nah, Yesus dengan tekun dan sabar menanggung bantahan dari orang-orang berdosa yang melawan dia dan tidak menjadi lemah dan putus asa. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga ya. Dan Yesus tetap mengasihi dan mengharapkan pertobatan mereka yang menganiayanya, dan inilah sikap aktif dari kesabaran. Jadi kita sangat memerlukan kesabaran. Mengapa? Karena kesabaran adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang mengajarkan kehidupan dalam kesabaran yang sempurna, yang teruji melalui penolakan serta kekerasan yang dialaminya selama berada di dunia. Jadi bersabar adalah upaya kita untuk belajar menjadi seperti
Yesus. Kalau dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-13 saya bacakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Memastikan kita sedang mengerjakan kesabaran dan bukan sedang acuh tak acuh. Ya, kata sabar terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita bisa saja diperhadapkan dengan situasi yang menyebalkan namun dituntut untuk selalu bersikap sabar. Nah, jika kita sadar penyebab kita bisa sabar atau tidak, itu semua harus teruji oleh manusia atau orang lain di sekitar kita. Nah, jika kita mau menjadi orang yang lebih sabar, maka kita harus terhubung dengan orang lain. Kita ditransformasi menjadi orang-orang yang lemah lembut, rendah hati, panjang sabar, dan penuh kasih dengan orang lain. Dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, kita dituntut untuk sabar terhadap orang lain. Sabar dalam penderitaan seperti apa? Tindakan kesabaran yang paling sulit dilakukan adalah sabar dalam penderitaan. Nah, akankah kita bisa bersabar dalam kesusahan? Roma 12 ayat 12, atau meneladani penderitaan dan kesabaran para nabi, Yakobus 5 ayat yang ke-10. Nah, kesabaran kita dalam penderitaan menolong orang lain untuk bisa hidup dalam kesabaran. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-6, Wahyu 1 ayat yang ke-9. Kemudian sabar akan hari kedatangan Yesus. Nah, sebagai orang percaya, sukacita terbesar kita adalah menanti hal terbesar yang masih belum kita miliki. Salah satunya adalah kita ingin melihat Yesus muka dengan muka. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dalam Roma pasal 8 ayat 25, menantikan dengan tekun, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Menanti dengan sabar kedatangan Yesus kedua kali adalah puncak dari kesabaran orang percaya. Sebagai penutup, Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini terima kasih kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami perlu menjadi orang sabar yang tidak acuh, tak acuh. Tapi kami perlu menjadi orang yang sabar yang sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Yang memiliki belas kasihan kepada orang lain. Kemudian kami percaya bahwa Roh Kudus mampu menolong kami untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami diberkati, kami siap menjadi berkat-Mu Tuhan. Semua keluarga kami diberkati, semua umat-umat-Mu diberkati, semua hamba-hamba-Mu diberkati. Kota Malang ini, negara kami Indonesia ini, Tuhan Yesus memberkati dan menyelamatkan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.